Hai everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di update. Ada apa dari internet? So guys, sebenarnya hari ini bukan hari yang biasanya buat update ya. Plus kemarin Sabtu juga kan kita sebenarnya juga udah update. Tapi berhubung posisi gue nih rakyat jelata, yang kalau diteror sama kalian-kalian nih, itu tuh gue posisinya kayak Revalin S. Temat yang harus selalu nurut aja sama Nya Ramadhani itu bawang merah. Jadi baiklah tuan dan nyonya, kita sekarang akan membahas permasalahan lagi viral dan panas banget sampai membuat rakyat plus 62 nih. Itu kayaknya sampai mendidih saking emosinya. Dan juga kalian yang banyak banget request di Instagram tentang kasus ini yang pada bilangnya tuh rata-rata kagak ngerti bang, soalnya pakai bahasa Inggris. Jadi kita nih kagak mudeng itu orang-orang pada ngomong apa. Gak bisa bahasa Inggris. Nah makanya lu, kalau waktu lagi belajar bahasa Inggris dulu di sekolahan, lu dengerin tuh guru lu di depan, jangan main HP mulu. Kayak gue dong, kalau ulangan tuh tiap ulangan bahasa Inggris pasti selalu dapet C sih. Ya anyway, jadi kan emang lagi banyak banget yang membahas mengenai orang bernama Kristen Gray dan topik seputaran Bali. Dan FYI juga buat kalian semua, masalah ini atau berita viral ini itu nggak hanya rame di Indonesia doang, tetapi juga sampai ke luar negeri. Karena ini tuh semacam perdebatan virtual antara netizen kita sama netizen luar mengenai adu pendapat dan dibumbui dengan miskomunikasi karena ya perbedaan bahasa yang digunakan. Oke, kita mulai ke akar permasalahan dulu nih ya. Jadi ini ada perempuan nih bernama Kristen Gray. By the way, ini namanya itu diketahui dari akun Twitternya ya, yang namanya @kristentuti. Soalnya nanti ada cerita lagi mengenai si nama Kristen Gray ini yang kata pihak imigrasi mereka tidak menemukan adanya orang warga negara asing bernama tersebut. Jadi belum jelas nih dia tuh nama aslinya siapa. Nah yang jelas Gray ini kita ngomongnya ya, ada perempuan Afro-Amerika yang datang ke Bali pada tahun 2019 kemarin, gengs. Nah, di akun Twitternya tadi, dia tuh semacam menceritakan pengalaman hidupnya sampai bisa ke Bali tuh, dan cerita juga mengenai kehidupannya di Bali, yang dia buat kayak sebuah thread di Twitter lah. Jadi awalnya, dia bercerita tuh, di negara asalnya, which is Amerika, dia tuh susah banget dapetin pekerjaan. Jadi, ditolak mulu ngelamar sana-sini. Ya, hasil hidupnya tuh kayak luntang-lantung, gak enak banget. Dan akhirnya di tahun 2019, dia bersama pacar wanitanya nih, yang mana konteksnya mereka memang penyuka sama jenis, memutuskan untuk pergi ke Bali dengan visa holiday. Karena dia tujuannya mau melihat dulu nih Bali itu seperti apa. Soalnya kan memang katanya keindahan Bali itu udah terkenal banget di mancanegara. Ya emang kenyataannya buat orang-orang luar nih, Bali itu lebih terkenal dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia, bahkan negara Indonesianya sendiri. Ya ini bukan rahasia umum lagi lah maksudnya. Kenyataannya memang nih banyak orang yang kalau ditanya misalkan tahu nggak Indonesia, banyak loh yang bilang nggak tahu. Tapi kalau ditanya tahu nggak Bali, 90% mengatakan tahu. Nah karena si Gray dan pacarnya ini ke Balinya itu kan pakai visa holiday, pastinya itu ada jangka waktunya dong untuk seseorang nih bisa stay dan liburan dengan visa tersebut. Ya kalau nggak salah, ini koreksi aja ya kalau gue salah ya. Selama-lamanya orang asing itu bisa stay di Indonesia dengan visa holiday tadi, jangka waktunya tuh kurang lebih 60 hari atau 2 bulan, gengs. Perkunjungan. Abis itu kalau udah selesai 2 bulan, gue kurang paham nih jujur. Itu apa bisa ngurus perpanjang atau harus balik dulu nih ke negaranya? Beberapa minggu gitu baru bisa balik lagi ke Bali gitu misalnya. Buat yang paham nih aturan-aturan imigrasi, boleh bantu komen di bawah ya. Nah, karena holiday visa sama working visa itu emang beda, gengs. Kalau ada izin working visa atau izin buat kerja di sini lah, itu biasanya emang lebih lama waktunya. Nah yang jelas pokoknya dia kan ke Bali pakai holiday visa nih, bukan working visa loh. Dan selama dia menetap di Bali, dia ini katanya bekerja sebagai freelancer desain grafis. Yang dia mengakunya, klien-kliennya itu adalah klien dari luar negeri. Jadi dia dibayarnya pun pakai dolar. Pokoknya intinya dia nih bilangnya jatuhnya di Bali itu cuman kayak tinggal aja. Masalah kerja tetap di luar Indonesia. Karena hal tersebut, dia ini merasa tidak harus membayar pajak. Soalnya income yang didapatkan itu bukan dari negara Indonesia. Nah dari sini aja udah ada yang ganjal nih kayaknya nih. Tapi tahan dulu nih para penonton yang budiman. Kita simak dulu sampai habis ceritanya ya. Nah, setelah beberapa lama di Bali, dia merasa Bali itu adalah surga baginya. Ditambah lagi, di bulan Maret kemarin, di 2020 kan COVID tuh. Dia ini juga sempat kesusahan buat balik ke negaranya. Jadi dia memutuskan untuk stay aja di Bali. Dimana biaya tinggal di Bali pun, menurutnya jauh lebih murah ketimbang tempat dia sebelumnya tuh di LA. Contoh yang ia tulis adalah, kalau di Bali dia ini sewa rumah, itu hanya sekitar $400 sebulan. Kalau dirupiahin tuh 5,6 juta lah. Dengan hitungan itu adalah kayak sebuah villa yang nyaman. Sedangkan di LA, Los Angeles ya bukan Lenteng Agung, dia harus membayar $1.300 atau sekitar 18,3 juta rupiah untuk sebuah flat atau gampangnya kayak apartemen lah yang standar gitu di LA, Lenteng Agung. Lah berarti kan jompang banget tuh antara 1.300 sama $400. Kagak ada setengahnya itu. Tapi bisa dapat lebih bagus dengan view dan fasilitas juga lebih oke. Ya apa nggak happy kalau bisa cuan begitu? Dan Gray ini juga menceritakan, dengan biaya hidup yang murah di Bali, dia bisa menikmati gaya hidup yang mewah. Bisa ke beach club tiap hari, minum-minum terus sambil sunsetan. Pokoknya
hidup fancy lah. Coba kalau misalkan di LA, paling dengan biaya yang sama nih yang dia keluarkan di Bali, itu di sana dia makannya McD lagi, lah boro-boro fancy. Istilahnya di sana gembel, di Bali jadi sultan. Dan poin plusnya juga, dia bilang di Bali, itu ramah sama kelompok LGBT dan komunitas kulit hitam. Secara kan dia memang pacarnya itu sesama wanita juga. Jadi dia merasa aman lah untuk tinggal di sana. Di situ dia memberikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama komunitas kulit hitam yang dia maksud tadi yang sudah menetap di Bali. Nah, semua hal-hal indah itu yang dia rasakan, dia jadikan sebuah e-book yang kayak buku digital bisa di-download, dan dia jual itu e-book sekitar harganya kalau dirupiahin Rp400.000 kepada tujuannya ke orang-orang bule di luar sana. Untuk mengajak, yuk kita sama-sama tinggal di Bali, pindah aja lu ke sini jadi sultan lu. Nah, masalahnya di dalam tulisannya itu, dia juga bilang nih punya trik-trik khusus untuk bisa masuk ke Bali dalam situasi pandemi kayak gini. Ya semacam gimana caranya menghindari tes dan protokol kesehatan. Ya mohon maaf nih Mbak, itu mau nambah-nambahin masalah di Bali apa bagaimana? Ngundang orang asing ke Bali yang konteksnya sekarang itu lagi ketat banget, lagi ditutup buat orang asing luar. Tapi trik yang diajarkan gak cuma itu aja gengs, dimana dia juga punya cara katanya untuk mengakali overstay visa, dimana itu pakai visa holiday yang cuma bisa 60 hari tapi bisa leha-leha sampai hampir setahun lebih tuh. Jatuhnya kan imigran berarti, dan karena e-booknya ternyata cukup laku dan diminati sama para bule-bule di luar sana nih ya, tertarik jadinya untuk pindah tinggal di Bali. Dia pun juga membuka jasa konsultasi gitu untuk hal-hal tadi tuh, tips and trick dengan biaya $50 gengs. Jadi di sini dia udah tinggal jatuhnya secara ilegal ya, karena visanya udah overstay tuh jatuhnya dari 2019 sampai sekarang udah 2021 tuh. Lah apa kurang betah berarti namanya? Nyaman banget itu bun, gak bayar pajak pula. Karena tadi dia merasa mendapatkan income dari dolar yang dia jual ke orang-orang di luar. Walaupun sebenarnya yang dia jual tuh ujung-ujungnya tentang Bali, ngajak orang ke Bali, tinggal di sono. Ya walaupun sekarang Bali itu lagi ditutup tapi bisa diakalin katanya dengan cara-cara yang ilegal. Maksudnya situ sehat neng, sing eling atuh. Saya tidak menyangka rencana saya bisa berjalan semulus ini. Karena hal-hal tadi itu secara terang-terangan dia share di media Twitter. Ya maksudnya sih memang tujuan itu kan buat orang-orang luar nih, orang-orang bule, calon-calon kliennya tuh. Tapi ketahuan lah sama netizen kita. Lah rame jadinya, diserang deh doi. Karena masalah poin-poin yang tadi gengs yang udah jelas salah di sana. Tapi orang ini si Mbak Grey seakan-akan merasa kayak dijolimi dan bilang kalau orang Indonesia nih itu nyerang dia karena dia adalah black people atau orang ras kulit hitam. Jadi tahu-tahu nyinggung masalah rasisme. Ya mana kalian tahu lah, memang kalau di Amerika masalah begini itu sensitif banget. Ya tapi kalau di sini kan kagak ada urusan ya. Isu mengenai rasisme antara si kulit hitam dan kulit putih di Indonesia tuh kayak nggak berlaku nggak sih? Lah orang kulit kita juga kulit sawo matang, kagak hitam kagak putih, repot amat. Kecuali Sandra Dewi tuh, lah mulus bener itu kulitnya, iri juga kita kan. Nah maksudnya di sini nggak ada hubungannya sama ngomongin rasisme. Mau lu kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit manggis, kayak urusan lu. Yang jadi masalah adalah ya kelakuannya dia jelas-jelas koplak maksudnya. Udahlah tinggal ilegal, kerja dan jualin cerita-cerita seputar Bali tapi nggak bayar pajak, dimana dia ngajakin orang-orang ke Bali terus sampai jual jasa juga kan, dan semua itu dia lakukan secara ilegal. Itulah masalahnya. Jadi nggak ada sedikit pun masalah tentang nyinggung-nyinggung orang kulit hitam. Kalau misalkan ini nih orang nih kelakuannya begitu orang kulit putih, ya sama aja bakal diserang juga. Dan banyak kok kejadian udah gitu. Kayak yang paling gue inget tuh ada bule bikin konten pakai motor gitu terus diceburin ke laut yang bikinnya sampah, itu kan langsung dideportasi. Itu bulenya bule kulit putih loh. Orang kita mah nggak pernah urusan sama orang kulit hitam, orang kulit putih. Yang ada juga orang bule dipandangnya tetap orang bule. Wah tajir tuh, padahal juga kere. Terus yang namanya orang bule mau kulitnya apa juga pasti dimintain foto mister foto gitu kan. Image-nya tuh superior, image-nya tuh orang kaya kok. Tapi kalau kelakuannya koplak, ya wassalamualaikum. Nah, karena hal tadi itu ada argumen di Twitter, jadinya semacam tweet war antara orang luar sama netizen Indo yang pada salah paham. Dimana orang luar nih mengiranya ya orang Indo itu tuh nyerang si Mbak Grey karena tadi dia bilang perkara masalah rasisme kan. Ya kalau isu rasisme udah dibawa keluar ya pastinya sensitif. Banyak yang jadi marah-marah tuh ngata-ngatain kita, ngatain orang Indo maksudnya. Padahal tadi kagak ada urusannya sama sekali masalah warna kulit. Tapi memang belakangan akhirnya nih bule-bule mengerti permasalahan itu seperti apa dan mengiyakan. Oh iya nih kalau si Mbak Grey emang koplak ternyata. Soalnya pondasinya udah salah. She overstayed her visa, is no longer paying taxes to the Indonesian government, and is now encouraging other people to move to Bali during a pandemic. Through a Western lens, you could see the tweets on Twitter and think, oh, they hate black women or they hate black people. But Indonesians are trying to say that no, it's because you're a Westerner and you don't realize the power dynamic that you have over us. Your currency is so strong that if people continue to move here and you continue to encourage them to move here, it'll make it unlivable for us
whose families and generations of our families has grown up here. Dan saat ini katanya akun Twitternya Simba Gray ini udah dihack, sehingga dia ini nggak bisa buka dan balesin semua hal-hal untuk pembelaannya. Dan pihak imigrasi pun juga udah turun nih buat mencari dia dan nyari tahu masalah visa beserta masalah perpajakannya juga lah. Yang jelas berarti Simba Gray ini ya belum hatam-hatam banget sama culture-nya Indonesia, dimana ada satu hal yang seharusnya tidak boleh dia lakukan atau jangan dilanggar, yaitu jangan pernah berurusan dengan netizen plus 62. Lu rasain tuh, kelar ntar hidup lu yang ada. Udahlah, dia udah bener nih katanya menemukan surga, bisa hidup mewah gitu ketimbang di negara asalnya. Ya udah lu diem-diem baik, nikmatin aja, kagak usah caca-cuit, dipulangin ntar lu yang ada jadi Cinderella lagi, jadi upik abu. Udahlah, nggak mau bayar pajak. Padahal pendapatannya itu juga jatuhnya menjual Bali. Banyak loh turis-turis model begini yang datang ke Bali itu bukan sekedar sisi positifnya menambah devisa negara, tapi somehow ada part-part yang kayak merusak standar perekonomian setempatnya juga loh, gengs. Dengan jomplangnya biaya antara negara aslinya sama di Bali gitu, otomatis kan mereka spendnya kayak jor-joran ya, orang dibilang murah, yang membuat harga-harga di Bali itu standarnya jadi mahal kalau dilihat dari kurs rupiah. Tapi kalau dilihat dari kurs dolar, ya tetap aja masih remah-remahan memogi. Nah kalau begini yang kasihan itu tuh kan penduduk asli setempatnya lah, yang standarnya jadi naik nih kalau mau nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang pada daerahnya sendiri, itu harganya jadi kayak standar bule, kan amsyong gitu mahal. Nah udah tahu begitu nih, bule nih yang pada bisa bayar harga yang menurut dia jatuhnya tetap murah semahal-mahalnya, itu masih aja mereka nggak mau rugi, nggak mau bayar pajak dan ngakalin ini itu. Nah jadi gitu gengs, permasalahan seputar yang lagi heboh mengenai si Mbak Kristen Gray yang tinggal di Bali. Kalau kita nyimak aja nih kelanjutannya gimana dari pihak imigrasi. Tapi kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen pendapatnya di bawah. This one Indonesia. No England, no USA. Next kita ke berita bule yang melokal lagi nih. Tapi bukan ke Bali-Balian, melainkan ke Sunda-Sundaan. Gimana kemarin heboh juga, Zayn Malik jadi mamang-mamang. Tata lagi liar apa bagaimana itu? Jadi di hari Minggu kemarin, Zayn Malik ceritanya lagi live Instagram. Terus ada artis ini Rizky Febian, kalian tahu kan? Yang nontonin juga sambil nulis komen gitu, Mamang Zayn katanya. Ya mungkin karena the power of centang biru ya. Jadi kayak kelihatan banget tuh bedanya. Soalnya akunnya kan ada verified-nya. Dan banyak netizen Indo juga yang nanggepin. Bahkan Rizky Febiannya pun itu juga kayak iseng, semacam komen notice me. Dia juga bilang Mamang is brother. Ya maksudnya Mamang itu artinya kayak teman gitulah, best friend. Padahal kalau di Sunda sih, Mamang itu semacam kayak panggilan ke abang gitu atau ke orang lebih tua kali ya. Abis itu beneran lo di notice sama Zayn Malik, dibilang you're my Mamang then. Maksudnya kayak you're my brother juga gitu. Jelas si Kasep ngapa jadi Sunda-Sundaan, mamang-mamangan. Lah ini Zayn Malik apa Zayn anaknya Eti Sureti yang jualan tahu Sumedang tuh. Jadilah heboh tuh perkara Mamang Zayn. Ya sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih. Bule-bule sekarang atau orang luar tuh, itu kan emang banyak jadi yang kalau-kalan. Lah kayak kemarin si Won juga apa kabar? Tahu-tahu namanya jadi Mas Agung kan, kita bingung jadinya. Orang lokal apa itu? Nah biasa nih, apa-apa yang viral, yang kalau tipe-tipe begini nih di Indonesia, itu jatuhnya pada rata. Nah ertong-ertong centang biru nih, yang lain-lainnya juga pada ikut komen. Biar dinotis sama Zayn juga waktu dia lagi live Instagram. Dengan bahasa-bahasa receh khas sekarang. Kayak gini-gini nih. Yang jatuhnya ini netizen plus 62, yang tadinya pada ketawa-ketawa pas Rizky Febian ya. Tapi pas tahu-tahu kok jadi rame, banyak yang ikutan, kayak kok begitu? Ya sebenarnya sih hak-hak mereka juga. Cuman pihak sananya nih, Zayn Maliknya, itu kan gak paham sebenarnya sama bahasa sini. Dan jatuhnya semacam bikin bingung. Jadilah para orang centang biru ini, yang pada ikut-ikutan minta di notice, dibilang caper sama netizen. Cuman menurut kalian gimana? Emang caper? Atau pengen ikut lucu-lucuan aja? Komen di bawah. Next kita ke berita viral lucu lainnya, dimana ini tetap aja culture bule ya. Soalnya ada nih gelang yang mirip dengan apa sih, gue sih nyebutnya itu kabel zip ya nih, kayak gini nih. Itu yang biasa buat ngiket-ngiket. Ngiket apa, kayak ngiket paket kek, ngiket barang kek. Yang kayak gini tuh toto didesain jadi gelang sama cincin dari brand namanya Ambush. Jadi brand ini tuh mengeluarkan aksesoris cincin, gelang, anting gitu-gitu dengan harga yang kalau cincinnya nih itu $390 atau sekitar 5,5 juta rupiah. Dan ada juga yang cincin model 2 jari, itu harganya $530 atau 7,4 juta. Terus seandainya nih itu $457 atau 6,4 juta. Sementara kalau gelang kayak gini nih ala-ala itu $585, dirupiahin sekitar 8,2 juta. Mohon maaf, kita ini sebagai netizen yang pasti apa juga dikomentarin. Ngeliat ada aksesoris begitu yang harganya, mohon maaf sekali lagi nih kita boleh ya, itu bisa buat bayar kos-kosan sama makan sebulan tuh. Buat iketan satu biji begitu doang. Ya kalau gini nih beli di material agak sampai 1.000, paling harga 800 perak. Lah ini dibuat sama brand besar jadi jutaan harganya. Tapi ya jiwa-jiwa kere nih, kayak kita yang biasanya emang bisa nyinyir doang, sekarang kagak sanggup beli soalnya. Ya bingung-bingung aja gitu. Soalnya nih, barang-barang tadi yang harganya itu setara, iuran kos-kosan lu pada tuh, tambah iuran air, listrik, sama makan sebulan plus pulsa, udah pada abis itu, terutama yang cincinnya udah pada sold out. Nah lu, mamam dah tuh. Orang kaya pada banyak bener ya. Ngapa kita kagak kaya-kaya hidupnya? Saya cuma punya mimpi.
mimpi jadi orang kaya. Pendirinya itu adalah salah satu mantan rapper yang pernah hits lah di tahun 2000-an, bernama Teriyaki Boys. Jadi inget Hokben yang kita bilang-bilang teriyaki? Laper gua. Nah, dan barang-barang mereka semua nih, itu emang udah sering dipakai sama kayak artis ternama, dimulai dari Kanye West, Pharrell Williams, sampai G-Dragon, itu juga pernah collab sama brand ini. Jadi kagak usah heran lu kalau harganya bisa selangit. Udah deh, udah paling bener kalau kita nih beli aksesorisnya, itu kalau nggak di Naughty, di Cindy, atau dia yang aja udah. Nggak usah lah gal-galan lu, beli tali zip 5 juta buat gelang tuh. Lah makan nasi padang aja, cuman mesen kuah rendangnya doang kan lu. Tapi berhubung kadang kita jiwanya BPJS ya, yang budget pas-pasan jiwa-jiwa sosialita, baiklah, masih ada jalan nih menuju rumah Roma Irama. Menuju Roma aja di biar lebih jauhan dikit. Dimana di sini kita lakukan DIY aja. Mau punya gelang 7 juta begini? Gampang. Cuman mungkin memang caranya agak sedikit ribet dan butuh konsentrasi yang tinggi banget ya di sini ya. Jadi kalian simak baik-baik nih. Jadi teman-teman nih siapin tali zip kayak gini nih, yang bisa beli mungkin di material terdekat kesayangan Anda. Dan yang part paling bagian sulitnya nih, kalian harus pinter banget ya, kira-kira IQ kalian tuh harus 130 ke atas. Mendekati jenius lah. Jadi ini ada tali. Kalian masukkan, agak susah ya bun. Jadi gelang 7 juta, 7 juta, 14 juta nih gue pakai gelang. Gimana? Sangat bergaya anak jalanan kan? Alias street style. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ku ditendang bu. Makan bu. So itu tadi berita viral saat ini yang semoga bisa memenuhi rasa ingin tahu kalian pada kepo nih tentang permasalahan-permasalahan dan problematik berita-berita tadi itu, terutama yang bule Bali. Nah silahkan aja komen pendapat ke kalian di bawah, biar seru nih kita diskusi bareng-bareng mengenai masalah ini. Dan mohon maaf juga kalau ada salah kata, dan sampai ketemu kita di update selanjutnya. Dadah. Ini gimana cara lepasnya ya? Ya makin, ya mampus gue.